Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dendi Rivaldo Alwisya dengan NIM 2401700087. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan sistem komputer yang berjudul Memahami Virus Komputer, Variasi Mekanisme Penyebaran dan Penanganan Efektif. Presentasi ini dirancang untuk memberikan panduan praktis dalam menghadapi ancaman cyber yang terus meningkat. Mengapa memahami virus itu penting? Ancaman yang terus berevolusi. Virus komputer bukan lagi sekedar gangguan kecil. Mereka adalah ancaman nyata yang canggih dan terus mencari celah baru dalam sistem keamanan. Evaluasi malware. 560.000 lebih malware baru terdeteksi setiap hari, menunjukkan laju serangan yang masif. Dampak signifikan. Dampaknya meliputi kehilangan data kritis, kerugian finansial besar, dan gangguan operasional sistem vital. Tujuan pembelajaran ini memberikan pemahaman tuntas mengenai karakteristik dan siklus hidup virus, agar Anda mampu mendeteksi, mencegah, dan menangani insiden keamanan dengan tepat dan cepat. Definisi. Apa itu virus komputer? Virus komputer adalah program perangkat lunak jahat atau malware yang memiliki kemampuan unik untuk menyalin dan menyisipkan dirinya ke dalam program lain atau dokumen tanpa seizin pengguna. Membutuhkan host file. Virus harus menempel pada file atau host, misalnya file .x dan doc, agar dapat dieksekusi dan menyebar. Penyebaran pasif. Penyebaran pasif berbeda dengan worm. Virus tidak dapat menyebar secara mandiri. Ia memerlukan interaksi pengguna atau membuka file terinfeksi. Fase dormant atau tidur. Beberapa virus bisa bersembunyi dalam sistem untuk jangka waktu tertentu, menunggu pemicu spesifik, misalnya tanggal tertentu, sebelum mengaktifkan payload jahatnya. Memiliki payload jahat. Payload adalah fungsi utama virus, seperti merusak data, mencuri informasi, atau membuka backdoor ke sistem. Penting, istilah virus sering digunakan secara umum untuk semua malware. Padahal secara teknis, virus hanyalah satu jenis malware yang memerlukan file host. Variasi utama malware, spektrum ancaman digital. Memahami perbedaan jenis malware sangat penting, karena strategi penanganan dan pencegahan untuk masing-masing varian sangat berbeda. Yang pertama, virus menyisipkan kode ke program lain, seperti virus C yang merusak BIOS. Yang kedua, worm bereplikasi dan menyebar sendiri melalui jaringan tanpa interaksi, contoh WannaCry. Yang ketiga, Trojan menyamar sebagai perangkat lunak sah untuk mencuri data, contoh Zeus, pencuri kredensial bank. Yang keempat, ransomware mengenkripsi data penting dan meminta tembusan untuk kunci deskripsi, contoh Lockbit atau Ryuk. Yang kelima, spyware memantau aktivitas pengguna, merekam ketikan atau keylog, atau mengambil screenshot, contoh Pegasus. Yang keenam, adware menampilkan iklan pop-up yang mengganggu dan seringkali sulit ditutup. Studi kasus dampak berbeda dari jenis malware. Contoh nyata dari sejarah serangan cyber menunjukkan betapa bervariasinya tujuan dan kerugian yang ditimbulkan oleh setiap jenis malware. Melissa 1999, jenis virus makro, menyebar melalui dokumen MS Word dan membanjiri server email, menunjukkan kerentanan sistem kantor lama. Yang kedua, Stuxnet 2010, jenis worm, dirancang khusus untuk sabotase fisik, menyerang sistem kendali industri atau SCIDI, fasilitas nuklir Iran. Yang ketiga, Colonial Pipeline 2021, jenisnya ransomware, melumpuhkan infrastruktur vital atau pipa minyak ash, menyebabkan kekurangan bahan bakar dan pembayaran tembus $4,4 juta. Strategi mitigasi harus adaptif. Serangan ransomware memerlukan backup kuat, sementara worm memerlukan pembaruan patch jaringan segera. Faktor infeksi utama. Bagaimana virus menyebar?
Malware menggunakan berbagai cara untuk masuk ke sistem. Serangan cyber seringkali bersifat multifaktor, menggabungkan beberapa metode penyebaran. Pertama ada media removable. Pengguna flash disk atau hard drive eksternal yang terinfeksi pada berbagai perangkat. Yang kedua ada email phishing atau lampiran. Fakta 94% serangan malware dimulai dari email phishing atau Verizon 2023. File seperti X atau zip sering digunakan. Yang ketiga ada unduhan berbayar, software bajakan atau crack atau mengunduh dari situs web yang telah disusupi atau drag by download. Yang keempat ada eksploitasi jaringan, memanfaatkan celah keamanan pada protokol jaringan populer seperti SMB atau Internal Blue atau RDV. Yang kelima ada aplikasi pihak ketiga, plugin atau ekstensi browser atau update palsu yang diunduh dari sumber tidak resmi. Mendeteksi infeksi, tanda-tanda sistem terkena virus. Tindakan deteksi cepat adalah kunci untuk membatasi kerusakan. Waspadai perubahan perilaku sistem yang tidak wajar. Yang pertama itu kinerja lambat drastis. Komputer memuat lambat atau sering crash karena virus memonopoli sumber daya CPU atau RAM. Yang kedua ada pop-up iklan tidak dikehendaki. Muncul iklan yang berasal dari situs web yang sedang dibuka atau indikasi adware. Baru itu ada kerusakan file atau data hilang. File tiba-tiba berupa nama, transkripsi atau tidak dapat diakses. Pengalihan browser aneh. Browser sering mengarah ke situs yang tidak dikenal atau indikasi browser hijacker. Antivirus nonaktif. Program keamanan tiba-tiba mati atau tidak dapat diperbarui. Upaya malware untuk melindungi diri. Aktivitas jaringan tidak bisa meningkatkan lalu lintas data saat sistem dalam keadaan diam. Strategi penanganan, deteksi, dan pembersihan efektif. Jika Anda mencurigai adanya infeksi, ikutilah langkah-langkah terstruktur ini untuk meminimalisir penyebaran dan memulihkan sistem. Yang pertama ada isolasi sistem. Segera putus koneksi internet, cabut kabel LAN atau matikan WiFi untuk menghentikan penyebaran ke jaringan lain atau komunikasi dengan C+C server. Kedua, gunakan antivirus terbaru. Jalankan scan menggunakan perangkat lunak antivirus yang terpercaya, misalnya Windows Defender, Malwarebytes, dan Asset. Dalam mode aman, Safe Mode. Yang ketiga, scan mendalam khusus. Gunakan bootable, antivirus atau resource disk untuk membersihkan virus yang bersembunyi di area sistem vital sebelum OS dimuat. Keempat, bersihkan jejak. Hapus file mencurigakan, entry registry yang rusak, dan pastikan semua startup item jahat telah dinonaktifkan. Yang kelima, pulihkan data. Jika data transkripsi atau rusak, pulihkan dari backup yang bersih dan diverifikasi sebelum infeksi. Pencegahan proaktif, membangun pertahanan berlapis. Pertahanan terbaik adalah pencegahan. Langkah-langkah proaktif ini sangat mengurangi peluang infeksi. Yang pertama, verifikasi sumber, salah satu alamat email dan URL secara cermat. Jangan buka lampiran atau klik tautan dari pengirim tidak dikenal. Nonaktifkan macro office, micro office untuk memblokir makro secara default. Virus makro adalah vektor serangan yang sangat umum. Gunakan software resmi, hindari software bajakan, key generator atau cracked software karena sering dibundle dengan malware. Aktivasi UASC dengan sudo. Aktifkan user account control atau Windows atau gunakan hak akses minimal Linux atau Mac OS atau membatasi perubahan sistem yang tidak disetujui. Prinsip backup 321. 3 salin data, salinan utama, dan 2 cadangan. 2 media berbeda, misalnya hard drive, internal dan eksternal atau cloud. 1 di luar lokasi atau offsite. Cadangan fisik atau cloud yang tidak terhubung ke jaringan lokal secara permanen. Peran sistem operasi dalam pertahanan modern. Sistem operasi atau OS modern dilengkapi dengan fitur keamanan bawaan yang dirancang menjadi garis pertahanan pertama malware. Untuk Windows atau Windows Defense, solusi antivirus terintegrasi Smart Screen melindungi dari situs web dan unduhan berbahaya.
Controlled folder access mencegah ransom mengenkripsi file di folder sensitif. Linux, hak akses user. Desain berbasis user membatasi penyebaran malware. Repositori resmi hanya mengizinkan instalasi dari sumber paket terpercaya untuk integritas perangkat lunak. Yang terakhir ada macOS. Gatekeeper memastikan hanya aplikasi dari pengembang teridentifikasi yang dapat berjalan. Xprox, mesin penghapusan malware bawaan yang bekerja di latar belakang. Studi kasus nyata infeksi virus di Lab Kampus 2023. Kasus infeksi malware yang terjadi di laboratorium komputer kampus pada tahun 2023 menjadi pelajaran berharga tentang kerentanan sistem meskipun tidak ada protokol keamanan dasar. Awal infeksi dimulai dari transfer file zip yang tampaknya tidak berbahaya dari flash disk teman, mengabaikan protokol keamanan dasar. Jenis malware identifikasi menunjukkan kombinasi berbahaya awal untuk penyebaran cepat dan trojan yang menyamar seringkali dengan kemampuan enkripsi. Gejala utama, sistem mengalami perlambatan ekstrim, file pengguna mulai transkripsi atau ransomware-like, dan program antivirus AV dinonaktifkan secara paksa. Tindakan pemulihan dan hasil. Isolasi segera. Memutuskan semua koneksi jaringan untuk menghentikan penyebaran worm. Pembersihan mendalam, melakukan pemindaian melalui USB bootable antivirus pada sistem yang terinfeksi. Restorasi sistem, mengembalikan sistem ke kondisi normal menggunakan titik pemulihan atau backup terbaru. Edukasi, sosialisasi masif dengan pesan utama, jangan asal colok flash disk, dan verifikasi sumber file. Mitos atau fakta, membongkar kesalahpahaman umum tentang virus komputer. Mitos, Linux kebal virus. Fakta, tidak ada OS yang 100% kebal. Linux memang jarang diserang karena arsitektur keamanannya atau manajemen izin user dan pasang pasar yang lebih kecil, tetapi tetap berpotensi terkena malware khusus Linux. Mitos antivirus bikin lemot. Fakta, antivirus modern sangat efisien dan menggunakan sumber daya minimal, terutama set idle. Manfaatkan keamanan jauh melampaui sedikit potensi perlambatan. Jangan korbankan keamanan demi kecepatan palsu. Mitos, malware hanya datang dari situs beresiko. Faktanya, malware kini menyebar dari mana saja. Lampiran email, iklan berbahaya, atau malware testing di situs terpercaya, atau bahkan pembaruan perangkat lunak palsu. Waspada harus diterapkan di setiap interaksi digital. Mitos, virus cuman hapus file. Faktanya, malware mencuri data seperti spyware, keylog, dan trojan perbankan. Jauh lebih umum dan berbahaya. Ancaman terbesar saat ini adalah pencurian informasi sensitif yang bukan hanya kerusakan file. Kesadaran pemahaman dan sikap skeptis adalah senjata utama yang paling efektif melawan ekosistem malware yang terus berevolusi. Integritas keamanan, integritas keamanan, menggabungkan pertahanan OS dan kesadaran malware. Ancaman modern memerlukan lapisan pertahanan yang terintegrasi, manfaatkan fitur keamanan bawaan sistem operasi atau OS, dan pemahaman tentang taktik malware. Manajemen user atau privilege version mencegah malware mendapatkan akses penuh ke sistem dengan membatasi hak akses, running as non-admin. Instalasi dan modifikasi sistem kritis oleh malware dapat dihalangi atau diperlambat secara signifikan. Firewall, jaringan yang kuat. Firewall menjadi garis pertahanan pertama. Konfigurasi yang tepat dapat blokir komunikasi ke C2, Command and Control server, melumpuhkan malware bahkan setelah ia berhasil masuk. Update sistem dan patching berkala. Pembaruan bukan hanya fitur baru, melainkan perbaikan keamanan. Melakukan patching sangat penting untuk menutup celah keamanan atau vulnerabilities yang sering dieksploitasi oleh worm dan eksploitasi lainnya. Gabungan yang efektif antara keamanan yang diwajibkan oleh OS dan pemahaman mendalam tentang cara kerja malware menghasilkan pertahanan yang berlapis dan menyeluruh. Kesimpulan dari materi ini itu adalah virus hanyalah bagian dari malware. Virus adalah subkategori. Istilah yang lebih luas adalah malware.
atau software berbahaya yang mencakup ransomware, spyware, worm, dan lainnya. Pahami spektrum ancaman yang ada, penyebarannya, interaksi, dan celah. Malware menyebar melalui dua jalur utama: interaksi manusia, phishing, social engineering, USB, dan celah sistem atau sistem operasi atau aplikasi yang belum di-patch. Deteksi dini dan respon cepat. Kecepatan respon sangat krusial. Deteksi dini melalui pemantauan jaringan dan perilaku anomali dengan kunci untuk menyelamatkan data dan membatasi kerugian. 3 pilar pencegahan. Edukasi manusia adalah garis pertahanan terlemah dan terkuat. Yang kedua, backup terpisah, strategi 321 untuk memastikan pemulihan data. Yang terakhir, update atau patching, tindakan teknis paling efektif untuk mengurangi kerentanan. Sekian materi dari presentasi saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.